Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saya percaya di tahun yang baru ini kita mempunyai semangat yang baru. Amin. Apa tambah turun? Turun apa naik Bapak Ibu Saudara? Naik, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah perdana di tahun yang baru ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik. Segenap hidup kita, hati kita untuk Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kau yang berkuasa.
Tapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah lepas tangan dalam hidup kami. Engkau akan ambil alih hidup kami. Engkau lah nakoda dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Haleluya, shalom. Ada sukacita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Kasih selamat tahun baru buat kanan kiri kita hari ini. Masih membayar dan hati yang bersyukur. Hanya bersyukur dengan
saudara? Siapa yang di sini merasakan kebaikan Tuhan? Selama 1 tahun semua merasakan kebaikan Tuhan. Kasih tos 5 orang, Tuhan Yesus baik. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasihnya Tuhan, kami persilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tujuan saudara kalau kita bisa beribadah di awal tahun ini itu semua karena Tuhan. Kalau di tahun lalu saudara berapa bulan saya nggak bisa ke gereja karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kemudian mengalami stroke. Saya ingat waktu akhir tahun dulu itu saya itu ingin tambah setia sama Tuhan, tambah cinta Tuhan, tapi pada kenyataannya ya Tuhan izinkan sesuatu terjadi, dan saya bersyukur kalau dalam sepanjang 1 tahun itu Tuhan selalu ada buat kami sekeluarga, memampukan kami untuk menjalani semuanya itu. Dan untuk masuk di tahun ini yang saya dapatkan bahwa saya membutuhkan penyertaan dan tuntunan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala pada tahun. Dan saat ini saudara sama saksikan bagaimana kuasa Tuhan itu benar-benar nyata dan luar biasa. Sekitar 2 minggu yang lalu saya tuh jenguk keponakan saya karena dia kecelakaan. Dia tuh naik motor mau jemput anaknya karena ada acara. Gak taunya ada di depannya itu orang jual kerupuk, dia belok.
ratingnya mendadak dan lampunya belakang itu juga mati, akhirnya terjadi tabrakan ya saudara. Dan kejadiannya itu malam sekitar jam 7:30 sampai paginya itu dia nggak sadar saudara. Mamanya sudah panik gitu saudara. Jadi selama itu nggak sadar, dia buka mata sebentar, tapi setelah itu dia nggak sadar lagi ya saudara. Pada hari yang kedua atau ketiga ya kalau nggak salah, saya itu jenguk keponakan saya ini. Waktu itu juga dia juga nggak buka mata ya saudara, nggak tahu kenapa. Nah, waktu itu saya bersama kakak saya, keponakan, waktu jenguk dia itu ya, waktu itu nggak ada sama sekali dorongan untuk mendoakan dia. Tapi di saat semua itu sudah pamit pulang, mereka berjabat tangan ya, saya itu ada dorongan untuk berdoa buat dia. Tapi saya tahan, rasanya sungkan, apa rasa gimana ya, saya tahan. Tapi tetap ya saudara, dorongan itu ada doa buat dia. Akhirnya saya ngomong sama keponakan karena mereka sudah jabatan tangan semua, ayo kita berdoa. Langsung kami ya saudara, kakak saya, keponakan, semuanya itu berdoa. Dan keluarga dari kakak saya ini saudara, kakak ipar saya, dia itu Islam. Tapi saya nggak kepikiran kalau mereka itu Islam dan saudara, karena dorongan untuk berdoa. Jadi saya juga nggak izin, langsung saya doakan. Nah begitu waktu kami pulang sampai di tengah jalan, langsung suaminya ini WA sama saya, dia kasih foto istrinya, dia udah buka mata lebar ya saudara. Terus ini baru makan puding, karena saya bawakan puding ya, dia baru makan puding sama pisang. Ya saya bersyukur sekali kepada Tuhan ya saudara. Terus besoknya dia sudah bisa diajak ngobrol. Waktu saya video call, saya telepon, dia bilang ini saya lagi ngobrol-ngobrol sama dia. Terus ya video call ya iya sama. Terus video call bisa diajak ngobrol saudara. Ini mungkin besok sudah bisa pulang katanya ke dokternya itu. Puji Tuhan ya saudara, karena saya tidak terpikirkan sama sekali untuk berdoa buat dia, tapi karena dorongan daripada Roh Kudus ya saudara, bahwa Tuhan ingin menyatakan kuasanya di tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya saudara. Dan dia selalu WA, terima kasih ya buat doanya. Suaminya adalah Islam ya, kakak saya juga Islam, dia selalu berkata terima kasih doanya. Ya puji Tuhan ya saudara, ini yang dapat saya saksikan. Kalau memang ada dorongan dari Tuhan, bila kita mau belajar untuk melakukan ya saudara. Karena awalnya saya bertahan ya saudara, tapi saya lihat mereka sudah salaman ya, tapi dorongan juga semakin kuat. Saya harus berdoa buat dia, dan disitulah Tuhan menyatakan kuasanya, sudah pulang dari rumah sakit. Dan untuk kelanjutannya saya percaya Tuhan juga pasti lakukan sesuatu sehingga dia pulih sehat kembali seperti sedia kala saudara. Terima kasih ya kesaksian yang dapat saya saksikan, biar menjadi berkat bagi saudara. Puji nama Tuhan, biarlah kesaksian ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Sama dan jemaat untuk berdiri, kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Tak usah ku takut hal-hal menjagaku, tak usah ku
Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang boleh Kau berikan buat setiap kami malam ini Tuhan. Kami boleh berjalan bersama Engkau Tuhan di tahun 2024 Tuhan. Tapi kami percaya kami akan terus berjalan bersama Engkau di tahun 2025 ini Tuhan. Pegang setiap tangan-tangan kami Tuhan. Pegang setiap hidup kami Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup sendiri tanpa Engkau Tuhan. Biar hidup kami selalu berharap dan bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila setiap pujian penyembahan kami boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Dan boleh memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Yang saat itu yang sedang susah Tuhan akan liburkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Dan pakai setiap hati kami Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur dalam hati kami boleh tumbuh subur di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Iya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya kan gak percaya kabar kita luar biasa. Amin. Biarlah di tahun yang baru ini ada semangat baru. Amin. Ada sukacita yang baru. Dan biarlah kita mau tinggalkan 2024 dan kita mau berjalan bersama Tuhan di tahun 2025. Amin. Biarlah pada saat ini kita mau belajar terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita mau terus melekat di hadapan Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, visi yang Tuhan berikan buat setiap kita gereja GBPS Hari Hidup adalah tentang kesatuan hati. Dan kita percaya adalah visi Tuhan. Dan bila visi tentang kesatuan hati ini kita boleh lakukan selama 1 tahun ini. Amin. Dan bila kesatuan Tuhan ini, hati ini boleh ada buat setiap kehidupan kita. Kita saling memberkati, kita saling membantu, dan kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Dan kita percaya kalau kita bersatu di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan tentang mencintai Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih mencintai Tuhan? Apakah Bapak Ibu masih mencintai Tuhan sampai hari ini? Kalau Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, ataukah masih cinta sama Tuhan? Karena hari-hari ini yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita. Kalau engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, jangan menghambat untuk engkau cinta sama Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu di tahun 2024 engkau sudah cinta sama Tuhan. Dan saya percaya di tahun 2025 ini cinta Bapak Ibu kepada Tuhan ditambahi. Amin. Karena kita percaya di saat kita cinta sama Tuhan, maka Tuhan juga cinta dengan kita. Amin. Makanya cintanya Tuhan jangan pernah hilang dalam setiap kehidupan kita. Dan kita terus mengalami yang namanya cintanya Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, biarlah kita datang di gereja bukan karena kita sebagai orang Kristen, artinya sebagai rutinitas biasa. Tetapi kalau kita datang di hadapan Tuhan pada sore hari ini, karena kita cinta sama Tuhan, karena kita rindu sama Tuhan. Kalau kita rindu sama Tuhan, saya yakin dan percaya kita bisa mempersiapkan hati kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, malam ini saya mengajak kepada setiap kita, ayo mencintai Tuhan. Saya itu sekali lagi, ayo mencintai Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, jangan menghambat kita untuk kita mencintai Tuhan. Kita membuka dari Yohanes 14. Kita membuka dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca secara bergantian perikop ini tentang Yesus menjanjikan penghibur. Nanti 15 saya, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya saya, dan selanjutnya Bapak Ibu. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang pemahaman yang baik, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Katakan amin. Bapak yang terkasih, inilah janji Tuhan buat setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan di tahun 2025 akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada buat setiap kehidupan kita, asalkan kita mau percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita percaya dalam setiap kehidupan iman kita, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka secara langsung Tuhan juga akan menyertai kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut kita mengawali tahun 2025 ini. Kalau mungkin banyak orang bilang bahwa tahun 2025 tahun yang apa Bapak Ibu? Tahun yang suram, tahun yang sulit, bahkan tahun yang mungkin berat sekali buat setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ini bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam segala hal hidup kita. Jadi Bapak Ibu, apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita, kalau kita bersama Tuhan, saya kira percaya kita bisa melewatinya. Amin. Biarlah pada malam hari ini janji Tuhan buat setiap kehidupan kita adalah Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Jadi kalau Tuhan beserta kita, kenapa kita harus takut Bapak Ibu? Kalau Tuhan beserta kita, kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus bingung? Karena kalau Tuhan menyertai kita, kita harus kuat bersama Tuhan. Bapak Ibu kasih, konteksnya sama supaya kita mencintai Tuhan Allah kita dengan segenap apapun dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mencintai Tuhan, berarti segenap hatimu hanya untuk Tuhan. Bahkan hartamu juga untuk Tuhan. Bahkan hidupmu juga untuk Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan hanya sekedar maaf, mulutmu saja, engkau membohongi Tuhan. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan dari mulut dan hatimu, maka Tuhan akan merespon cinta itu. Jadi Bapak Ibu bersyukur sekali. Di sini saya mau tanya, siapa yang diberkati Tuhan tahun 2024? Saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan. Dan ingin Bapak Ibu 2025 diberkati Tuhan tambah lagi. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berkat itu bukan sekedar uang saja. Berkat itu bisa kesehatan, bisa kekuatan. Dan saya bersyukur lihat Om Paulus ini, umurnya berapa Om? 80. Kita boleh belajar dari Om Paulus ini.
meskipun umurnya sudah senja. Tetapi saya bersyukur sekali baru kenal Om ini, tetapi semangat pelayanannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita patah semangat dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan. Umur tidak membatasi kita untuk tetap kita maju melayani Tuhan. Amin. Karena apa Bapak Ibu? Karena ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah mulai muda, melukro, tidak mau melayani, bisa belajar dari Om Paulus ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Om Paulus sudah 80 tahun aja semangatnya luar biasa, kenapa kita sebagai anak-anak muda mungkin tidak semangat? Makanya mulai malam hari ini, supaya kita mencintai Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan kita harus mencintai Tuhan dan sesama kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mencintai Tuhan, secara otomatis engkau mencintai sesama. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu kalau ibarat orang Islam kabul minanat, kabul minallah dan kabul minanas. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, secara otomatis kita juga mencintai sesama kita. Jadi tema besar kita tentang kesatuan hati ini, dan saya berharap pada setiap keluarga besar Jemaat Gebasa Hidup juga harus mencintai sesama. Jadi tidak ada yang iri-irinan, tidak ada yang ngambek-ngambekan. Harus saling mencintai, tapi bukan mencintai sebagai lawan jenis, tapi mencintai kita sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Jadi kalau mungkin ada yang susah, ojo digojloki Bapak Ibu, harus dikasih semangat. Yang mungkin lagi loyo, ojo digojloki, kita kasih semangat supaya semangatnya kembali ada. Jadi Bapak Ibu kasih tentang kesatuan hati ini supaya kita selalu cinta dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah cinta sama Tuhan, itu cintanya harus terus menerus. Tidak boleh hari ini cinta Tuhan, besok tidak cinta Tuhan, besok cinta Tuhan lagi, besoknya tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita cinta Tuhan itu harus continue. Hari ini sampai kita dipanggil Tuhan, kita harus cinta sama Tuhan. Loh Pak, aku kalau diberkati cinta sama Tuhan, tetapi kalau udah diberkati, Pak, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita diberkati Tuhan, tidak diberkati Tuhan, tetap cinta sama Tuhan. Punya masalah, tidak punya masalah, tetap cinta sama Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau kita diizinkan pergumulan masalah datang dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan tuh cinta kok sama kita. Amin. Kalau Tuhan nggak cinta, Tuhan nggak mengizinkan masalah itu datang setiap kehidupan kita. Karena masalah itu akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Kalau masalah datang, secara otomatis kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Gak mungkin punya masalah, harus masalah ini dan tetapi kalau kita ada masalah dan pergumulan, saya kira percaya pasti kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dungone tambah banter, tambah sering. Makanya Bapak Ibu, di saat kita dekat dengan Tuhan, saya kira percaya apapun pergumulan kita, Tuhan akan jawab. Dan apapun masalah kita hari ini, Tuhan akan berikan segala sesuatunya yang terbaik di dalam hidup kita. Kita akan belajar pada saat ini Bapak Ibu, ciri orang yang mencintai Tuhan. Ciri yang pertama, orang yang mencintai Tuhan adalah ingin selalu dekat dengan Tuhan. Jadi ciri orang yang mencintai Tuhan yang pertama adalah selalu dekat dengan Tuhan. Saya mau bacakan ayat 20 sampai 21. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan yang pertama, ia akan selalu dekat dengan Tuhan. Saya mau tanya Mas Dipta. Mas Dipta kalau mencintai Mbak Ota, bawaannya pengen sering ketemu enggak?
Gimana? Enggak? Oh iya. Siapa lagi ya yang lagi pacaran ini? Mas Titus? Enggak ada Mas Titus. Mas Andre aja. Mas Andre ini jauh dari Jakarta. Kalau pulang ke Tambak Mas, karena rindu atau karena mungkin bukan kebutuhan maksudnya karena itu tugas sebagai seorang suami atau gimana Mas Andre? Kabeh. Karena juga rindu dan cinta ya. Karena kalau sudah ketemu di sini gimana Mas Andre? Seneng nggak? Sangat senang. Makanya Bapak itu kasih di saat kita mencintai Tuhan, saya tidak percaya kita senang kalau kita ketemu dengan Tuhan. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Bapak itu kasih orang yang selalu dekat dengan Tuhan, hidupnya akan penuh dengan sukacita. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan di dalam menyikapi segala sesuatunya akan tenang. Karena Bapak Ibu, kalau orang yang belum mencintai Tuhan, dia belum tahu Tuhan kapasitasnya seperti apa. Di saat masalah datang, dia akan gampang goyah. Tetapi kalau dia mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya, di saat masalah datang, dia akan menjadi orang yang sangat tenang. Orang yang sangat tenang, artinya tidak berusaha-berusuh di dalam menyikapi setiap masalah. Bapak itu kasih begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita sedang jatuh cinta sama Tuhan, bawaannya pengen selalu dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini cirinya kalau engkau sudah cinta sama Tuhan, pengennya hari Minggu terus. Amin. Pengen ketemu Tuhan, pengen ketemu sesama, pengen ketemu bestinya. Artinya apa? Itu sebuah kerinduan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau kita sudah cinta, maka bawaannya ingin selalu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah memiliki sikap seperti itu, saya kira percaya itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak kita kasih orang yang bilang jatuh cinta sama Tuhan tetapi tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, itu namanya apa Bapak Ibu? Itu namanya bohong. Itu namanya munafik. Aku cinta engkau Tuhan. Banyak orang bilang, saya mau tanya ya, Mas Santo, cinta Tuhan enggak Mas Santo? Kalau diajak bersekutu senang enggak Mas Santo? Mas Yogi, cinta Tuhan enggak Mas Yogi? Sangat cinta. Kalau diajak bersekutu senang enggak? Atau banyak alasan enggak? Senang. Satu lagi, Mas Budi jangan tekan Mas Budi. Mas Budi cinta Tuhan enggak Mas Budi? Kalau dia bersekutu sama Tuhan senang enggak Mas Budi? Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali punya jemaat yang luar biasa. Kadang orang bilang aku cinta Tuhan, tapi dia diajak bersekutu, saya pagem, aku saya repot, urusanku saya akeh. Aku sih lagi ketemuan dengan siapa? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau engkau sudah putuskan kalau engkau cinta sama Tuhan, secara otomatis dalam hidupmu adalah engkau harus sering bersekutu dengan Tuhan. Jadi kadang orang bilang bahwa aku cinta Tuhan. Ayo ibadah yuk. Saya udah Pak Gem, ini saya terang. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau sudah cinta sama Tuhan, tantangan apapun dalam hidupmu, atau mungkin kau hujan hari ini, tetap datang enggak Bapak Ibu? Puji Tuhan, karena ada mobil Pak. Kalau ada jas hujan, puji Tuhan Bapak Ibu, Mbak Stefania yang punya motor-motor ini, meskipun hujan, meskipun badai pun ya Pak ya, tetap datang dalam hadirat Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan hari-hari Bapak Ibu. Bukan kau bilang aku cinta Tuhan, tetapi kau tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, doanya masih gang-gang atau full? Mas Budi full? Puji Tuhan. Mas Dita masih full? Gimana? Oh renggang. Mbak Meriska, jangan tidur Pak. Doanya masih renggang atau sudah full sampai
Penuh-penuh? Amin. Pak Obi? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin kok 2024 doanya renggang-renggang, kita komitmen dalam Tuhan pada saat ini. Di tahun 2025 kita harus semangat lagi dalam doa. Artinya apa? Engkau punya masalah, tidak punya masalah, tetap berdoa sama Tuhan. Jadi itulah yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita hari-hari ini, supaya kita mencintai Tuhan dan kita ingin bersekutu terus dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Jadi kau punya masalah, tidak punya masalah, tetap berdoa. Jadi jangan punya paradigma seperti ini. Kalau aku punya masalah, aku berdoa sama Tuhan. Tapi kalau tidak punya masalah, di dalam zona nyaman kita, terus kayaknya nggak perlu Tuhan. Itu paradigma yang keliru. Biarlah mulai malam hari ini, engkau punya masalah dan tidak punya masalah, tetap engkau bersekutu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak ingin bersekutu dengan Tuhan, berarti orang itu tidak mencintai Tuhan. Jadi contohnya seperti itu, misalkan ngajak temannya, ayo ke gereja, terus alasan, itu berarti belum cinta sama Tuhan. Tapi kalau kau sudah cinta, gak usah dikongkon Bapak Ibu, gak usah disuruh-suruh. Saya percaya, aku mau datang di dalam hadirat Tuhan. Itulah bukti cinta kita sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita cinta Tuhan, pasti kita menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi kalau sudah minggu ini, saya tidak percaya hari Sabtu kita sudah mempersiapkan besok pakai baju apa. Biasa seperti itu enggak? Yang biasa seperti itu ada? Pasti ada. Tapi ada juga mungkin angger geret untuk lemari. Itu juga ada Bapak Ibu. Makanya mulai tahun 2025 ini, kalau kau cinta sama Tuhan, maka harus memberikan hatimu buat Tuhan di saat kau datang di hadirat Tuhan. Mungkin Jumat sudah setrika, Sabtu dikasih minyak wangi, Minggu kita pakai. Ojo sakarepe dewi Bapak Ibu. Kalau kau datang dalam hadirat Tuhan dengan seadanya, maka Tuhan akan memberikan berkat juga seadanya buat kita. Tapi kalau kita memberikan spesial hidup kita buat Tuhan, maka Tuhan juga memberikan spesial dalam setiap kehidupan pribadi kita masing-masing. Amin. Jadi itu tergantung pilihan kita. Kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan sepenuh hati kita, maka Tuhan juga akan memberikan sepenuh hatinya buat kita. Amin. Yang kedua, ciri orang yang mencintai Tuhan adalah dia akan tahan uji. Kita membuka dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Mungkin salah satu bisa membantu membacakannya. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12, mungkin salah satu bisa membantu membacakannya. Yakobus 1 ayat yang ke-12, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mencintai Tuhan, diizinkan masalah atau pergumulan datang dalam setiap kehidupan kita akan menjadi orang yang tahan uji. Kita akan menjadi orang yang kuat di dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Jadi mulai malam hari ini, berpikir positif tentang Tuhan. Jadi mulai malam ini paradigma kita diubah. Berpikir positif tentang Tuhan dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita alami dan terjadi sebenarnya bukan salah siapa-siapa, tetapi salah kita sendiri. Cuma kadang orang tuh sering menyalahkan Tuhan
Kalau aku seperti ini, oh ini salah Tuhan. Kalau aku pergumulanku banyak seperti ini, itu salah Tuhan. Tetapi kita stop hari ini untuk menyalahkan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Karena Tuhan itu sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita bisa sampai saat ini, kita bisa kuat, kita bisa sehat. Ini semuanya bukan karena kekuatan kita, tetapi kita percaya ini semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita memiliki mental yang tahan uji, apapun pada hidup kita, kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Jadi itu iman Bapak Ibu. Apapun tantanganmu dalam hidupmu, kalau kau memiliki mental tahan uji, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Jangan lihat masalah atau pergumulan kita, tetapi lihatlah rencana Tuhan yang indah sudah Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, setiap kita sudah di planning sama Tuhan. Setiap kita sudah dirancang oleh Tuhan pribadi lepas pribadi. Kalau kita mulai hari ini tidak cinta sama Tuhan, maka rancangan Tuhan itu tidak akan cepat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita semakin hari cinta sama Tuhan, saya kira percaya seharusnya rancangan itu 1 tahun. Karena Tuhan sudah kesemsem sama kita. Makanya rencana 1 tahun itu dia akan dipercepat dalam setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, tambah cintanya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan masalah. Jangan terpengaruh dengan pergumulan. Banyak orang hari-hari ini kecewa sama Tuhan. Banyak orang saat ini menyalahkan Tuhan. Aku kok seperti ini toh Tuhan hidupku. Stop untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi koreksi diri kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jadi Bapak Ibu, jadilah anak-anak Tuhan yang tahan uji dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di tahun 2025 ini kita akan bergandeng tangan semuanya. GPPS Air Hidup akan bersama-sama Tuhan melewati badai hidup. Dan kita percaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan pribadi lepas pribadi. Dan kita akan melihat itu digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ciri orang yang mencintai Tuhan, hidupnya dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah cinta sama Tuhan, hidupmu akan penuh dengan kasih. Engkau menebarkan kasih-kasih itu kepada setiap orang yang engkau temui. Tetapi kalau hidupmu hanya prioritas dengan hidupmu sendiri, maka kasih Tuhan tidak akan terpancar di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, saya sama itu senang sekali. Setiap ketemu siapa, saya tebarkan kasih. Baik muda, baik tua, ketemu siapapun, saya cerita tentang Tuhan. Ini sedikit sharing ya. Tadi saya di mobil ngobrol sama istri. Istri bilang seperti ini, "Loh Pak, kok uripe dhewe iki kok setiap ketemu siapa kok ngomong tentang Tuhan. Ngomong tentang Tuhan. Tiba-tiba kami berhenti sejenak Bapak Ibu. Tuhan ngomong ke kami, ya itu yang kami mau. Jadi Tuhan sebenarnya pengen Bapak Ibu ngomong pribadi lepas pribadi kepada Bapak Ibu. Tetapi kadang kita tuh saking sibuknya, saking gak fokusnya dengan kehidupan kita. Makanya Tuhan mau ngomong kepada jenengan, dipending dulu. Makanya Bapak Ibu, sesibuk-sibuknya kita, berikan waktumu untuk Tuhan. Di saat kau berikan waktu untuk Tuhan, tidak ketang lama Bapak Ibu, setengah jam aja, maka Tuhan akan berbicara secara pribadi dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu sibuk boleh, repot boleh, tidak apa-apa. Tetapi kau berikan waktumu buat Tuhan.
setengah jam saja. Supaya Tuhan bisa ngobrol pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sibuk, Tuhan mau ngomong, itu nggak bisa. Tapi kalau engkau berikan waktumu hari ini kepada Tuhan, setengah jam saja, maka Tuhan disenangkan hari ini. Makanya Bapak Ibu, mencintai Tuhan, hidup kita harus penuh dengan kasih. Tebarkan kasih kepada siapapun. Kalau mau ketemui, senyum. Kalau mau ketemui ada berkat, berkati. Kalau mau ketemu siapapun, kalau mungkin orang itu sedang susah, engkau berikan penghiburan. Karena itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita hari-hari ini. Tebarkan kasih di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau kita menyukai, mencintai Tuhan, pasti kita juga mencintai sesama. Jadi Bapak Ibu, saya pengen 2025 ini, saya tidak pengen jemaat geger-gegeran. Saya tidak pengen jemaat iri-irinan. Saya tidak pengen jemaat saling ngerasani satu dengan yang lain. Dan saya pengen setiap jemaat satu dengan yang lain itu menebarkan kasih kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu, stop untuk ngomong orang lain, stop untuk ngerasani orang lain. Dan kita percaya di saat kita mencintai Tuhan, maka kita juga akan mencintai sesama kita. Secara otomatis kalau kita mencintai Tuhan, pasti mencintai sesama. Jadi saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain. Jangan misalkan temennya, misalkan bannya bocor. Contoh ya, misalkan kita adalah sebagai anak-anak Tuhan di dalam naungan GPPS Hari Hidup. Misalkan Mas Dipta tuh bannya bocor, teleponlah misalkan Samuel, misalkan Sam, aku banku bocor. Gimana respon Mas Samuel? Ke bengkel nih, maksudnya pas nih bengkel lo mana ya? Iso kape ya iso sama lagi. Tetapi Bapak Ibu, kalau teman sahabat kita meminta tolong pada kita, serepot-repotnya kita mau membantu, karena itu bagian dalam hidup kita. Jadi kalau engkau memberikan waktu buat orang lain, secara otomatis saya percaya orang lain akan memberikan waktunya buat jenengan semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah peduli pada orang lain, jangan harap orang peduli pada jenengan. Artinya apa? Kalau kau ingin dihormati, engkau juga harus menghormati. Itu sudah prinsip Bapak Ibu. Tapi kadang orang tuh pengen dihormati, tapi dia tidak pernah menghormati. Ya jangan harap. Makanya Bapak Ibu, saya belajar kepada yang muda, yang setengah, mungkin umurnya sudah setengah atau mungkin yang senja. Saya belajar untuk menghormati dia. Karena di saat kita menghormati kepada siapapun, maka kita dimanapun berada, kita juga akan dihormati orang lain. Jadi yang ketiga tadi, kita harus menebarkan kasih. Kita hidup dalam kasih, dan biarlah kasih Tuhan boleh kita tebarkan pada siapapun, sebab itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, ciri orang yang mengasihi atau mencintai Tuhan, yang pertama tadi apa? Ingin selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, harus menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik BSI untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Biarlah malam ini sebuah komitmen di awal tahun 2025. Kita akan lebih mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan saja, tetapi hati kita juga mencintai Tuhan. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah kita mau komitmen dalam Tuhan. Aku mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah malam ini kami mau komitmen dalam Engkau Tuhan. Di awal tahun 2025 ini,
Aku mau lebih mencintai Engkau Tuhan. Aku lebih menyayangi Engkau Tuhan, lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Aku mau komitmen di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Inilah komitmen kami Tuhan malam hari ini. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bila malam ini kita mau komitmen dalam Tuhan, di tahun 2025 ini, aku mau lebih mencintai Engkau Tuhan. Bila itu perkatakan dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Aku mau komitmen dalam Engkau Tuhan mulai malam hari ini. Aku mau mencintai Engkau lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Holy Spirit. Aku mau mencintai Engkau Tuhan. Aku mau menyayangi Engkau Tuhan. Seperti Engkau mencintai kami Tuhan. Seperti Engkau menyayangi setiap kami Tuhan sampai malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang selalu mencintai Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun dalam hidup kami. Biarlah masalah pergumulan bukan menghambat kami Tuhan, untuk kami tetap cinta pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk baik sekalian.
Kita akan lanjutkan untuk perjamuan kudus. Untuk yang bertugas, kami maju ke depan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu malam ini, Tuhan, boleh menguatkan kami, Tuhan. Untuk kami selalu mencintai Engkau, Tuhan. Dan sebentar, Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus pada malam hari ini, Tuhan. Kami akan makan roti dan minum anggur bersama dengan Engkau, Tuhan. Biarlah kuduskan setiap hati kami, Tuhan, malam hari ini. Supaya kami layak masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Supaya kami layak minum perjamuan dan makan anggur yang daripada Engkau, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, hati kami sudah manunggal dengan Engkau, Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Tuhan, yang akan melayani perjamuan kudus saat ini. Kuduskan, sucikan hatinya, Tuhan. Dan biarlah semuanya Tuhan yang bekerja malam hari ini. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan sama-sama pujikan ingat kasih.
Ibu belum terima roti dan anggur? Sebelum kita makan roti dan minum anggur pada kesempatan malam hari ini, di dalam roti ini ada sebuah ayat, dan biarlah ayat ini menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita di dalam menjalani 1 bulan ini, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kehidupan kita. Kita mengangkat roti di atas kepala kita, ialah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang sanggup memulihkan, memperdamaikan kita dengan dosa. Dan biarlah melalui perjuangan Yesus di kayu salib, kita ditebus dan dimurnikan di dalam Tuhan. Sebelum kita makan roti, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah roti di kepala kita ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur di atas kepala kita, inilah sebagai simbol darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang sanggup menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kita. Dan mulai saat ini hidup kita sudah manunggal dengan Tuhan, kita di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Sebelum kita minum, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu terkasih, bukankah anggur dan kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita imani, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Bapak Paulus untuk berdoa perjamuan dan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh ini merupakan kekuatan untuk kami di dalam kami mengarungi tahun yang baru ini, Tuhan. Haleluya. Juga kami bersyukur akan firman yang telah kami dengar, Tuhan. Kami bersyukur akan kasih-Mu, akan Tuhan, kepedulian Tuhan untuk kami, Tuhan, akan penyertaan-Mu, Tuhan, janji penyertaan-Mu yang tidak berubah untuk kami, dan ini sungguh menguatkan kami. Terlalu tolong kami, Tuhan, untuk pada tahun yang baru ini kami lebih mengasihi Engkau daripada tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami semuanya, Tuhan. Pakailah kami semuanya, boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi saksi-Mu, Tuhan, untuk menyaksikan kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada sesama kami, agar Tuhan mereka juga beroleh keselamatan di dalam Engkau. Berkati juga hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat urapan lebih jauh agar hidup menyembah pelayanannya makin hari makin berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, serta syukur kami sembahkan dalam Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Ya Bapak Ibu, kita akan merayakan jemaat kita yang berulang tahun bulan Januari ini. Saya minta Gabriela bisa maju, Mas Kendra bisa maju, Mbak Kesia bisa maju, atau mungkin ada lagi Bapak Ibu yang berulang tahun bulan Januari.
Siapa? Oh, meme besar ya. Meme besar. Orang. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ada lagi? Ya, kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Ini ulang tahunnya berapa, Gaby? Satu tahun. Ya, saya minta Bu Gembala untuk mendoakan. Oh iya, Kesia usianya berapa, Kesia? Oh, 20. Sudah siap ya? Kalau kita berapa? Oh, 8. Kalau Mimi besar? Oh, 5 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu ini masih 5 tahun. Jadi kalau nakal jangan dimarahi ya. Monggo Bu Gembala bisa mendoakannya. Mari Bapak Ibu, mengundang berbagai berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini, di mana di tengah-tengah kami anak merayakan ulang tahun, tambah 1 tahun umurnya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati hidupnya, dan Tuhan akan memberkati senantiasa pelayanannya. Tuhan, tambahkan Tuhan hikmat-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau juga yang akan menambahi umur ini berlipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesar ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Engkau memberkati, dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar ya, jangan duduk dulu. Ya bebas. Oke. Puji nama Tuhan, hari ini kita semua bersuka cita, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita akan berdoa. Nanti Cisa berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang membuat kami semakin hari semakin mencintai-Mu Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita dari Engkau Tuhan, karena kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami
peroleh apa yang kami punya semuanya dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang akan memberikan persembahan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan akan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Hingga saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja yang bertugas, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Shalom. Saya akan membacakan kegiatan gereja sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ibadah kaum wanita hari Kamis tanggal 9 Desember 2025 jam 6:30 di gereja. Maaf, Januari. Belum move on ya. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Menara doa Ponorogo hari Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025 jam 10 pagi di Klepu. Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 di gereja. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 6:15 di pastori. Bagi jemaat yang ada pergumulan dan doa bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Dan ada pengumuman, kami serahkan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Di sini saya akan menambahkan pengumuman. Saya mewakili panitia Natal kemarin. Saya akan memberikan pengumuman tentang rekap dana Natal untuk total pemasukan sebesar 37.189.000. Kemudian total pengeluaran 36.311.900 rupiah.
dan sisa dana 877.100 rupiah. Ini sungguh luar biasa. Kemarin target kita 30 juta, tapi kita bisa mendapatkan donasi melebihi dari apa yang kita harapkan. Semua itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan untuk dana sisa ini kita alokasikan untuk penambahan pembelian LCD gereja yang ada di belakang. Saat ini mungkin masih ada kendala teknis. Mungkin minggu depan kita bisa pakai dengan maksimal. Untuk rincian pemasukan dan pengeluaran nanti ada di laporan dana Natal yang sudah saya sertakan di goodie bag. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat laporan rekapan dana Natal. Dan selesai ibadah, saya minta untuk Bapak Ibu tinggal sebentar di gereja, akan ada pembagian souvenir, kalender yang sudah disiapkan oleh panitia dan gereja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan? Ya, shalom Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih buat donasi Bapak Ibu semuanya, sehingga acara Natal kemarin boleh berjalan dengan baik. Ini semuanya bukan karena kekuatan kita, dan percaya ini semuanya kesatuan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sisanya tadi masih 877.000 bisa dapat TV Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau beli TV bisa di tempat kami 877.000. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu nanti akan dapat satu tas ini per keluarga satu. Jadi ini ada souvenir, kalender, dan ada satu celengan. Celengan ini adalah pesan Tuhan buat setiap keluarga kita masing-masing. Ini nanti dibuat celengan keluarga Bapak Ibu. Mau masuk nih berapa, monggo. Tapi bukan untuk gereja, tetapi untuk keluarga Bapak Ibu jenengan masing-masing. Kalau bisa jangan dibongkar, nunggu 1 tahun lagi bisa dibongkar, bisa untuk Natalan jenengan. Jadi tujuan kami Bapak Ibu, Tuhan berpesan supaya tahun ini kita lebih ngirit lagi dalam segala sesuatunya. Jadi jangan bolos, kalau ada berkat sedikit masukkan sini. Jadi kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Jadi makanya ini tidak ada kuncinya Bapak Ibu, saya beli tidak ada kuncinya. Jadi jangan lihat celengannya, tetapi lihatlah fungsi dan kegunaannya. Jadi kalau bisa dibongkar 1 tahun lagi nih Pak Zan ya, buat celengan kita tahun depan. Siapa tahu dapat berapa puluh juta. Ya puji Tuhan. Makanya ini pesan Tuhan supaya kita meresponi apa menjadi isi Tuhan buat setiap kita pribadi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau bisa jangan kritik ya. Yang merah-merah. Nanti malah cepet malah bingung nanti. Merah-merah. Ya, Paulus yang merah-merah aja loh. Ya, sudah cukup Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak buat yang kedua buat teman-temannya Mbak Esther ya. Jadi Natal ini juga bisa terselenggara karena teman-teman yang dari Hong Kong atas donasinya. Matur suwun sangat ya Mbak Esther ya buat teman-temannya. Dan kita percaya kita terus guyub rukun terus sama Tuhan supaya ojo eker-ekeran ya. NS City dipangan bareng-bareng. Ojo dipepek dewi, karena itu sebuah filosofi bahwa kita makan sama-sama, kita bahagia sama-sama. Susah pun juga kan, tapi tidak usah susah Bapak Ibu. Emang susah. Ya kita akan tutup ibadah pada saat ini sambil bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Pembantu.
mengucapkan syukur Tuhan pada saat malam hari ini, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu mengurapi setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah penyembahan pujian kami boleh naik di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, sungguh memberkati kami, memberi kekuatan kami sehingga kami boleh mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus pada saat malam hari ini. Kami yakin dan percaya setiap kami yang makan dan minum perjamuan kudus pada saat malam hari ini, yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami jalan kudus boleh dibukakan jalan, yang mengalami kesusahan boleh dihiburkan oleh Tuhan pada saat malam hari ini. Dan kami percaya juga berkat-berkat Tuhan boleh mengalir di setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dimanapun hamba-Mu berada dan melayani, Tuhan senantiasa memberkati dan hikmat marifat boleh curahkan kepada hamba-Mu sekeluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berpribadi rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji, hormat kami naikkan pada saat malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera, damai dan sukacita yang dari Bapa Surgawi boleh mengalir di setiap kehidupan kami masing-masing pada malam hari ini. Berkat ini berasal dari Bapa Surgawi lewat putranya yang kembali, Yesus dan pernyataan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami mulai malam hari ini, esok bisa sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, ini akan saya panggil per keluarga, maunya saya panggil bisa maju ke depan.